saudara mandang harta dan dibayar buat dicabulin. Nah, oh lu miskin, jadinya udah gue blokir semua Instagramnya. Halo, what's up guys, begin with me bersama gue di Satria Magic. Oke, kali ini sesuai dengan thumbnail ini kita mau ngapain? Kita mau membahas tentang gua pernah dibilang atau dikatain miskin sama cewek. Apakah pernah? Bohong atau benar? Itu adalah benar 100%. Dan gua akan menceritakan apa adanya sesuai dengan kehidupan gua. Gua tidak mengarang-arang, gua tidak menggoreng-goreng cerita gue tidak akan memotong-motong atau apapun. Gue akan cerita full. Gue pernah dikatain miskin dan direndahin, terus diperas gitu kan. Tapi kalau misalnya dikatain, direndahin itu mungkin video selanjutnya ya, karena di video ini tidak akan cukup waktunya ya, bisa 1 jaman cerita seperti itu. Oke, jadi kita cerita yang pernah dikatain miskin sama cewek. Oke, jadi to the point langsung saja. Waktu dulu gua sekolah, jadi waktu itu masih SMP ya, kalau nggak salah kelas 9 ya, apa udah mau naik kelas 10 ya, gue lupa kelas 10 kalau nggak salah ya, kelas 10 ya, kelas 10. Jadi pada waktu itu ada cewek deketin gua ya kan. Cewek deketin gua dan dia ngedeketin gua ya kayak biasa aja. Terus ada yang bilang temen gua, wah dia mah kita sebut aja ini berinisial C. Nah si C ya. Nah jadi si C ini dia ngedeketin gua, cewek inisialnya C ya. Gua nggak akan menyebutkan namanya karena ntar takutnya bagaimana ya kan. Jadi gua inisial C ini dia nggak deketin gua ya, dan seiring berjalannya waktu pada saat itu kan corona ya kan. Nah sedangkan corona waktu itu kan agak tinggi ya, 3 tahunan ya, 2 tahunan lah ya corona. Jadi emang di rumah kan, dan ternyata abis dia deket sama gua, namanya baru pertama kali, kalau pertama kali mah ya manis-manis doang ya, janji manis kayak pinjol lah ya. Janji manis, terus iya baik-baik aja, namanya udah deket tapi emang nggak pacaran, cuma HTS, hubungan tanpa status. tapi gue juga nggak ada rasa gitu. Cuman mungkin kalau dari pihak dianya mungkin nggak tahu ya, gue gimana ya, cuman dekat aja. Jadi pada saat itu dia deket sama gua, dia ngedeketin gua, terus setelah itu akhirnya dia blokir gua. Why? Karena dia bilang, nggak bilang ke gua langsung, Satria miskin gitu ya, Satria miskin gitu, enggak. tapi karena gua itu bisa mengerti bahasa tubuh, body language ya, body language. Jadi kalau orang yang udah melihat ke kita itu seperti apa, pasti udah nggak enak nih gitu loh ya kan. Nah sedang dia ini juga waktu itu corona ya kan, karena corona dia itu ngeblok semua sosial media gua, terus abis itu gua bikin fake account, terus abis itu gua lihat di Instagramnya dia, ternyata dia lagi sama Foto sama orang kaya gitu. ya itu dulu ya, dan dinyatakan bahwa itu adalah dia memang Benar-benar mata duitan, dia matre. ya kan. Nah berarti sama juga dia kayak ngatain, Satria mah miskin, udahlah gue cari yang aja yang lebih kaya. Tapi di sini ya ular gue nih ya, binatang gue tuh harganya ada yang ratusan juta ya. Waduh, ular gue yang udah pernah gue review ada yang harganya 5 juta. Kalau lu masih bilang miskin ya nggak apa-apa, itu terserah lu ya. Ular gue ada yang harganya 10 juta, ada yang harganya 3 juta, ada yang harganya 15 juta, dan itu bisa gue beli ya. Kalau misal lu masih bilang gue miskin, itu terserah lu ya, pokoknya seperti itu. Dan akhirnya corona ya kan. Nah, akhirnya corona gue lihat, ternyata dia ngedeketin
cowok orang kaya, dia menandakan bahwa gue miskin. Emang benar-benar gue miskin gitu loh. Gue miskin. Jangankan cewek, men. Jangankan cewek. Temen ya, di kuliah gua juga ada, bro. Juga ada. Yang kalau jadi ada juga cewek sih. Cewek. Ya zaman sekarang yang pasti berteman yang HP-nya iPhone, yang HP-nya Samsung. Kalau misalkan dari ada circle yang HP-nya iPhone semua, ada satu orang yang HP-nya Samsung, nggak ditemenin tuh, dibuang tuh ke Kali deres tuh ya, kali Cisadane. aduh, canda ya. Maksudnya ya emang nggak ditemenin aja gitu. Yang mobilnya sport car yang harga bajunya, outfitnya puluhan juta, kalau harganya ratusan ribu yang nggak ditemenin gitu. Emang zaman sekarang tuh seperti itu. Ya karena emang gue sendiri udah ngerasain gitu loh. Gue sendiri pengalaman ini berdasarkan pengalaman gue ya. Gue cerita ke ada temen gue yang bilang, emang kayak gitu sih, aneh juga, makanya gue juga kesal. Ada yang dia bilangnya juga gitu, iya kenapa ya kalau misalkan yang orang kaya, yang miskin gitu. Emang zaman sekarang kayak gitu. Ya habis mau gimana lagi ya kan, namanya juga ya beginilah ya. Dan jangankan teman, circle ya, saudara pun gitu, ada yang memandang harta, bro. Sekarang banyak yang memandang harta, memandang uang, yang kalau misalkan lu miskin, ya udah lu nggak usah memandang harta gitu kan. Ya lu punya apa sih, rumah cuman begitu-gitu doang. Gue mah rumahnya gede kayak istana. Rumah gua mah gede, lu rumahnya kecil, dah sono. Gitu ya. Bro, sama juga itu lo kayak merendahkan loh. Roda, hati-hati, roda itu berputar ya guys ya. Roda berputar, jadi jangan pernah merendahkan orang lain. Siapa tahu di kemudian hari dia bisa menjadi kaya dan lo menjadi miskin. Karena roda itu berputar guys. Ya. Bahkan lanjut lagi. Ya, ini ya lumayan lah ya. Harganya mahal-mahal, ada Gecko gua juga harganya juga mahal ya. Ya seperti itulah. Bahkan emang sekarang udah berubah kan, kita tidak pernah tahu berubah. Mungkin dia masih seperti itu aja, kita sudah berubah. Ya, kita tidak pernah tahu kehidupan orang lain. Jadi jangan pernah don't judge people by its cover. Jangan pernah menjudge ya. Jangan pernah melihat orang dari covernya saja, dari luarnya saja, harus dari dalam. Seperti itu guys. Cewek-cewek zaman sekarang itu pada matre. Ya, ada teman gue yang udah pacaran ya, yang diem-diem dia punya pacar, dia kampusnya, dia kuliahnya di Jawa dan dia udah punya pacar. Gue tanya gini, kata gue gini, lu pacaran gimana duitnya itu? Kan emang kita kan belum kerja kan. Ya kadang ya ganti-gantian, kadang gua, kadang dia, jadi main bayar-bayaran gitu. Kalau misalkan kadang patungan gitu. Jadi kalau misalkan gak ada duit gimana? Ya nggak makan, nggak keluar gitu. Nah itu seperti itu harus ditiru. Jangan cuman yang pengen mandang uangnya doang. Kalau misalkan si cowoknya uangnya habis, udah putus. Tolong, ngerti? Habis kehidupan zaman sekarang tuh seperti itu. Ya, dimana yang miskin pasti dijauhkan. Jadi yang kaya pasti gitulah ya. Saudara juga gitu guys. Saudara juga gitu. Nah, karena emang ya ini pengalaman gua, nggak tahu ya pengalaman kalian, mungkin ada yang sama pengalaman kalian. Jadi ini kehidupan sehari-hari dan sesuai dengan fakta ya, sesuai dengan keadaan real, gua nggak bohong ya. Saudara juga ada yang gitu ya, ada yang sama miskin ya kan, miskin dengan miskin. Terus akhirnya udahlah, karena lu miskin, kita sama miskin, udahlah nggak usah kenal gitu. Ada yang karena lu kaya gitu kan, ada si A sama si B nih, misalkan saudara. Nah, si A ini kaya, si B ini miskin. Nah, si A ini ngabe, lu siapa gitu, kita udah nggak kenal gitu. Lah emang lu nggak inget saudara gitu? Ada yang kalau misalkan si B-nya kaya atau si A-nya miskin, A-nya itu begini, lu inget gak sih apa sebenarnya kita kan saudara, bahkan jangankan saudara, temen pun gitu. Kalau misalkan temen kita kaya ya ditemenin, tapi kalau kita miskin nggak ditemenin. Apakah ada? Yes, ada yang seperti itu ya.
gue udah pernah ngerasain semuanya. Dan gue kenapa bisa bilang kayak gini, karena gue merasakan itu. Dan itu adalah pengalaman gue semua. Ya, gue ceritakan, berbagi info, gue pernah, itu sangat sakit. Jadi body language-nya mereka ada yang sampai saat ini di kampus gua, di tempat kuliah gua, ada yang melihat gua begini, ngeliriknya tuh kayak sinis gitu. Dari atas pala nih sampai bawah nih, sampai kaki nih. Ya kan? Sampai kaki nih ada yang gitu. Gue tahu, oh nih orang pasti ngeliat gua, dia pengen ngatain gua miskin. yes, bener, gue miskin. Dibilang gue miskin gue. Gue nggak punya apa-apa. Ular aja 5 juta, ya kan? Gue beli ular 5 juta, ada yang 10 juta, ya. Gue miskin ya. Gue miskin emang. Gue beli ular 5 juta, gue beli ular 10 juta, gue beli kadal-kadalan, beli apa nih? Banyak lah ya. Beli ular yang bagus. Semuanya total 20 juta lebih. Ya nggak apa-apa, emang gue miskin gitu loh. Belum sekaya elu. Gitu loh, gue semua total ini 20 juta lebih. Ya seperti itulah. Ya, dia belum tahu ya kan. Kita seperti itulah. Kadang gue juga bingung guys, harus bagaimana gitu kan. Dan gitu. Oke. Jadi untuk cerita di saudara memandang harta, terus habis itu ada juga yang dikasih duit gitu ya, oh dibilangnya buat dicambulin nih, gue dibayar buat dicambulin. Waduh. Buat dipegang-pegang, buat diraba-raba. Lu kira dukun nih, diraba-raba nih, ya kan? Tolong. Ngerti? Nah itu semua gue ceritain di video berikutnya, karena kalau di video di sini tidak cukup waktunya guys. Oke, ini aja dari gue, dan jangan lupa untuk selalu klik like, comment, share, dan di subscribe di bawah, karena subscribe itu sangat penting guys ya. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.